Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur alhamdulillah karena Allah masih memberi nikmat kepada kita. Hari ini kita gunakan nikmat itu dengan mempelajari kalamullah melalui tafsir Al-Jalalain. Kita sudah sampai surat Yusuf di juz 13. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Ya baniya, anak ingsun, idhabu budhalo sira kabeh, fatahassasu mongko golek ana kabar, mi Yusuf saking Yusuf. Ini adalah pesan Nabi Yakub kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Disuruh mencari berita tentang Nabi Yusuf itu di mana. Diperkirakan di Mesir, sedangkan Nabi Yakub ada di Palestina. Wa akhihi lan dulur lanange Yusuf yaiku Bunyamin. Dua-duanya enggak ada di rumah. Utlubu khobarohuma, tegese golek ana kabare siapa? Yusuf dan Bunyamin. Walatai asulan ojo putus asa sapa sira kabeh, taknatu mirrauhillah ai mirrahmatihi, saking rahmate Gusti Allah. Jadi manusia dilarang berputus asa dari rahmat Allah. La yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai seseorang itu sampai meninggal dunia sekalipun, sampai menjelangnya mati itu dia berputus asa dari rahmat Allah. Kadang kalau orang sakit sudah parah, terus dokter sudah bilang ini sudah enggak ada harapan, ini sudah tidak ada jalan keluar, kami sudah angkat tangan begitu, maka bagi pasien keluarga tidak boleh putus asa, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu diberikan kepada siapa saja, dan diberikan walaupun secara hitung-hitungan matematis, hitung-hitungan perkiraan, kata dokter dan seterusnya itu nihil, tidak ada harapan, tetap saja harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon itu bahkan tidak boleh di sini di ayat ini putus asa dari rahmat Allah, tetap minta kepada Allah. Ya, minta, barangkali ada keajaiban. Nah, ini dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Malah ada yang gantung diri saja. Nah, ini adalah namanya berputus asa dari rahmat Allah. Innahu ta'i setune kelakuan iku layai asu ora putus asa mir rauhillahi saking rahmate Gusti Allah illal qaumu kejaba kaum al kafiruna kang kafir sapa kaum.
kang kafir kabeh. Jadi tidak ada manusia yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Kalau orang kafir memang ya tidak punya keyakinan, tidak menyembah Allah, tidak melandaskan dirinya kepada agama, ya tentu suka putus asa, suka maitu dan seterusnya. Tapi orang Islam tidak ada namanya putus asa, tidak ada. Harus tetap husnudzon kepada Allah, mengharapkan rahmat dari Allah. Ini bedanya. Maka kita kuatkan, kita biasakan husnudzon kepada Allah. Husnudzon, berbaik sangka. Fantolaku nahwa Misra li Yusufa. Kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini pergi ke Mesir untuk mencari berita tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya. Walamma dakhalu mongko tatkalane manjing utawa mlebu sapa sedulure Nabi Yusuf alaihi ing atase Nabi Yusuf qalu ngucap sapa sedulure Nabi Yusuf, ya ayyuhal azizu, duh al aziz, pejabat, massa sampun ngenani na ing kita wa ahlana lan keluarga kita apa ad-durru kemelaratan, alju tegese kelaparan. Orang itu kalau lapar kan ya ya tidak stabil emosinya, tidak stabil pikirannya. Aduh, kadang ya emosian atau neson, gampang nesu, walaupun tidak boleh. Kami lapar Pak pejabat gitu ya. Wajibna lan sowan sapa kita bibidaatin kelawan beto barang muzjatin kang ya ndak bejaji, jelek dan seterusnya. Fa'aufi mongko kula aturi nuhoni tuan atim panjenengan sampurna lana kagem kita alkaila ing timbangan. Wa tasaddaq lan mugi panjenengan sedekah alaina ing atase kita bil musamahati kelawan toleransi. Panjenengan maklumi barang kula niku barang elek, tapi panjenengan naker kagem kita niki kelawan sampurna. Panjenengan sedekah, panjenengan toleran, tepo sliro. Kita niki dalam keadaan lapar, di sana lagi paceklik di Palestina. Innallaha satune ta Gusti Allah iku yajzi. Bales sapa Allah al mutasaddiqina ing wong-wong kang sedekah, wong-wong kang toleran atau tepo sliro. Ini adalah bujukan dari saudara-saudara Nabi Yusuf kepada pejabat di situ. Pejabatnya padahal ya Nabi Yusuf sendiri. Mereka membujuk begitu ya dengan kata halus. Apa jawabnya pejabat tadi, yaitu Nabi Yusuf? Jawabnya qala dawuh sapa Al-Aziz, tegese ya Nabi Yusuf pejabat tau lahum kedue sedulure Nabi Yusuf taubihon kelawan ya mengejek. Hal alimtum ana ta ngerti sira kabeh ma ing barang fa'atum kang lakoni sira kabeh bi Yusuf kelawan Nabi Yusuf minad darbi rupane dipukul wal bailan didol wa ghairi dzalika lan liyane mengkono dipukul lan didol. Apakah kalian ngerti apa yang kalian pernah lakukan kepada Yusuf? Itu. Wa akhilan dulure Yusuf yaitu Benyamin. Id antum nalikane utahe sira kabeh iku jahilun wong-wong bodho.
Pada saat itu kalian bodoh sekali. Nah, ini tidak tahu kita apakah ini dengan dibatin atau dengan dilahirkan begitu. Yang di situ di ayat ini antum jahilun, ketika kalian tidak tahu. Lalu mongkon jawab sapa sedulure Nabi Yusuf. Ba'da an arafu sause yen to ngerti sapa ngenali sapa sedulure Yusuf hu ing Nabi Yusuf. Lima krono barang dhahara kang katon apa mamin sama ilihi saking riwayat hidupnya mutasabbitin alih yakin innaka menapa sedune panjenengan la anta tegese ta panjenengan iku Yusuf. Apakah panjenengan iki Yusuf gitu. Kalau jadi jaraknya lama sekali sehingga tidak begitu kenal. Mungkin sudah berubah wajahnya dan seterusnya. Qala dawuh sapa Yusuf, ana utahe ingsun iku Yusuf. Iya, aku ini Yusuf saudaramu. Wa hadzal utahe iki iku akhi sedulur lanang ingsun, yaitu Bunyamin. Ini jawabannya Nabi Yusuf. Qad manna teman-teman wis maringi an'ama paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita bil istima'i kelawan den kumpulake. Allah telah memberi rahmat memuliakan kami dengan mengumpulkan kami kembali, saya dan Benyamin. Innahu satuna ta kelakuan man utai sapane wong iku yataki kang wedi sapa man ya khauf kang wedi sapa man Allah ing Allah wa yasbilan sabar sapa man alama ing atase barang yanalu kang ngenani hu ing ma fa innallaha mangko setune utahe Gusti Allah iku la yudhi ora niat-niatake sapa Allah ajral muhsinina ing piwalese wong-wong kang gawe bagus. Jadi ada dialog lagi antara saudara-saudara Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf. Jadi dulu pernah saya katakan orang itu kalau berbuat dolim bisa terjadi berulang lagi. Dulu saudara Nabi Yusuf sudah menyengsarakan Yusuf, kemudian matur abahnya lagi bahwa Pak penguasa yang Mesir minta Benyamin ikut ditaruh sana, ikut ke sana. Ternyata setelah dibolehkan ditahan, tidak boleh pulang. Wah, ini bagi ayahnya kan ada kehilangan betul. Dua anak yang terkasih, yang disayangi, sama-sama di Mesir, terpisah dari abahnya. Kemudian di dalam dialog ini mereka bertanya, apa engkau Yusuf? Dijawablah, iya aku Yusuf dan ini saudaraku, nah itu Benyamin. Kemudian Nabi Yusuf berkata, a'anta fa'alta hadza, saudara Nabi Yusuf itu mengatakan, a'innaka la anta Yusuf, apakah engkau ini benar-benar Yusuf? Qala ana Yusufu. Nabi Yusuf berjawab, iya aku ini Yusuf, aku ini saudaramu yang dulu pernah kalian masukkan ke sumur dan seterusnya. Wah, jadi Allah itu mempertemukan yang mendolimi dengan yang didolimi. Allah itu maha menskenario, ahli skenario, jadi ahli betul. Banyak ya kejadian seperti itu. Kita sudah mempergunakan mengatur waktu bagaimana nanti begini. Ternyata berubah total dengan adanya skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ini orang ketika mau berangkat itu
disuruh sama orang tuanya, ayo makan dulu, makan, kok sanoke ning kono kelendrang. Alah, nanti makan di sana saja. Oh, itu jawabnya. Oh, ternyata sampai di tempat itu ndak ada yang nawani, ndak ada yang mangga nih, nggak ada yang ngasih makan. Lilalah kelendrang gitu. Tadi sudah ndak mau makan di rumah, ternyata di sana sudah ndak ada yang memperhatikan, sudah mau berangkat lagi, jadi nggak sempat makan. Wah, sampai begitu masih ada lagi ujiannya. Sampai di tempat tujuan itu kurang sedikit kendaraannya macet mogok. Akhirnya barang-barangnya ditaruh di tempat acara, sedangkan dia berada di dekat kendaraan yang mogok tadi. Nggak ada yang ngasih makan di situ, nggak ada makannya di tempat acara. Jadi kalau sudah diskenario oleh Allah itu, makanya kalau kita diberitahu orang, ditawarin gitu misalnya, ya sebaiknya kita senangkan orang itu dengan menuruti keinginannya. Kalau kita disuruh makan, ya makan saja, jangan engkau. Ternyata kalau nanti nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang ngasih, nggak makan betul itu. Ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skenario Allah itu memang bagus dan tidak diperkirakan oleh manusia sebelumnya. Nabi Yusuf itu juga begitu, dianiaya, diperjualbelikan, dipenjara begitu, diganggu oleh wanita. Nabi Yusuf nggak menter saja, nggak bergeming. Dengan ujian-ujian itu Nabi Yusuf tetap tahan, sabar, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata ketemu lagi dengan orang yang mendolimi beliau. Nabi Yusuf ya sempat bertanya, sempat mengatakan, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang yang sabar, orang yang takut pada Allah, maka tidak disia-siakan perbuatannya. Allah tidak menyia-nyiakan amal baiknya. Akhirnya yang malu adalah saudara-saudaranya yang selama ini mendoliminya. Pada waktu mereka kelaparan membutuhkan bantuan dari Mesir. Nah, sementara penguasa Mesir adalah Nabi Yusuf. Artinya pejabat yang di situ, yang ngurusi keuangan, yang ngurusi bantuan-bantuan ini. Ini bisa menjadi pelajaran pada kita. Jangan sekali-kali kita, ya kalau bisa jangan sekali-kali mendolimi orang lain. Karena kita ini ada Allah yang zat yang bisa membalaskan. Banyak ya kejadian-kejadian orang yang semula menghina, mengejek, menganggapnya ya di bawah standar gitu. Tetapi karena Allah itu Maha mendengar, Allah membalikkan. Allah mengangkat orang yang terhina tadi dan merendahkan orang yang tadinya menghina. Jadi kita harus takut kepada Allah, sabar, serta yakin bahwa Allah itu tidak menyia-nyiakan orang yang melakukan kebaikan. Kalau ngucap sapa sedulure Nabi Yusuf, tallahi demi Allah, laqad atharo, teman-teman wis maringi, wis ngluwih mari kelebihan ka ing sira Yusuf, sapa Allah Gusti Allah alaina ngalahake ing atase kita, bil mulki kelawan kerajaan, wa ghairihi lan liyane mulk. Mereka mengatakan, demi Allah, Allah telah memberi kemuliaan kepadamu, hai Yusuf, di atas yang diberikan kepada kami, berupa jabatan dan lain-lain. Kami dalam keadaan lapar sekarang.
wa in kunna la khotiin lan setuhune kunna ana sapa kita iku la khotiin yakti wong-wong kang salah asimin wong-wong kang dosa fi amrika ing dalam urusan sira fa adzallalna ka mongko merendahkan ya, monggo merendahkan kita ka ing sira. Aku njaluk ngapura ya, aku wis wingi-wingi menganiaya dirimu, membuatmu terzalimi. Aku minta maaf, sekarang kami butuh bantuanmu, yaitu bahan makanan. Qala jawab sapa Nabi Yusuf, la tasriba, ora ana celaan alaikum ing atase sira kabeh al yauma ing dina iki. Jawab Nabi Yusuf, hari ini tidak ada lagi saling menzalimi. Kami juga sudah memaafkanmu. Jadi memang para nabi itu mempunyai sifat yang lapang dada betul, yang segala sesuatunya itu dikembalikan pada Allah. Jadi para nabi itu kan juga punya sifat seperti kita kan, sedih ya, lapar atau khawatir begitu. Ada sifat-sifat seperti itu pada nabi dan rasul Allah itu. Makanya karena sifat baiknya Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf memaklumi, memaafkan kesalahan mereka. Walaupun saat itu bisa saja Nabi Yusuf menganiaya mereka karena beliau sedang menjadi pejabat. Wa in kunna la khotiin, setuhune kita di masa lalu termasuk orang-orang yang salah, orang yang berdosa. Maafkan kami. Qala dawuh sapa Nabi Yusuf, la tasriba, ora ana celaan alaikum ing atas kabeh, ing atas sira kabeh al yauma ing dalem dina iki. Yaghfiru ngapura sapa Allah Gusti Allah lakum ketuwe sira kabeh, wa huwa utai Gusti Allah iku arhamur rahimina, zat kang paling ngasih rahmat, zat kang paling welas-welase wong kang welas. Di antara orang yang welas di dunia ini, maka Allah yang paling welas. Ya, termasuk kewelasan atau kasih sayang Allah itu pada hamba ketika seorang bayi lagi menyusui ke ibunya, kemudian Nabi bertanya, apakah seorang ibu ini tega untuk menjerumuskan anaknya, mematikannya atau membunuhnya? Tidak mungkin seorang ibu itu menyengsarakan anak kandungnya. Begitu juga Allah itu tidak akan meninggalkan hamba itu dalam keadaan tidak diwelasi, tidak dirahmati oleh Allah. Ya, sangkira manusia itu banget punya kekurangan itu, dia tidak mengetahui bahwa Allah itu sebenarnya sayang kepadanya, sangat sayang kepadanya. Bagi orang yang tidak tahu, maka ya menganggap biasa saja, padahal Allah itu sangat merawat dan menyayangi hamba-hambanya. Nih kita lihat misalnya pagi-pagi gitu ya, kita ini kalau pagi-pagi kan makan gitu kan, padahal belum bekerja kan, sudah bisa makan. Makanya setiap hari itu kalau bisa sholat duha 4 rakaat. Kalau akfini bi arba'i rakaatin akfika akhiral lail, akhiran nahar. Akfini bi arba'ati rakaatin awalan nahar akfika akhiran nahar.
cukupi kami dengan melaksanakan sholat duha 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Niscaya akan kami cukupi, kami jamin kalian di akhir hari itu. Artinya ya kebutuhan-kebutuhan dicukupi oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya. Disinilah sebenarnya jasa ya, kalau ngitung jasa ya, kebaikan Allah itu tidak tanggung-tanggung. Kepada orang yang kafir sekalipun tetap diberi kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang banyak, makan dan seterusnya. Memang di dunia itu adalah pengaruh dari sifat Rahman Allah. Kalau Rahman Allah itu meliputi orang mukmin dan orang tidak beriman. Tapi kalau di akhirat maka sifat rahimnya Allah, sifat welasnya Allah hanya kepada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan mendapat permakluman atau kemurahan dari Allah, karena memang di alam sana adalah alam balasan, kampung balasan. Idhabu budalo sira kabeh bi komisi kelawan baju ingsun hadza ya iki. Kalau di sini keterangannya wa huwa qamisu Ibrahim alladzi labisahu hina ulqiya finnar. Pakaian itu adalah pakaiannya Nabi Ibrahim yang ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke api itu, mau dibakar itu. Setelah itu fa'alku mongko numibakno sira kabehu ing komisi ala wajhi abi ing atase wajahe abah ingsun, yaitu Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini tidak bisa melihat karena susahnya, sangat susahnya sehingga menjadikannya buta. Nah kemudian begitu kedatangan bajunya Nabi Yusuf itu, ternyata matanya Nabi Yakub bisa melihat lagi, basiro ya, alih ningali. Waktu lan nekanono sira kabeh ing ingsun bi ahlikum kelawan keluarga sira kabeh ajmain sekabehane. Jadi mitra bersada, betapa maha welasnya Gusti Allah, kemampuan yang memberi rahmat tidak tanggung-tanggung dan diberikan kepada orang yang beriman maupun tidak beriman. Amin. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat yang banyak, kemampuan-kemampuan yang banyak, yang berarti kita mengisi waktu-waktu berlalunya dengan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.